Halo, kembali lagi dengan pelajaran desain grafis. Oke, untuk materi hari ini kita bahas mengenai komponen desain grafis. Nah, apa sih komponen itu? Oke, kenapa sih harus perlu ada komponen? Ya, karena perpaduan beberapa unsur-unsur yang mempunyai karakteristik dan perbedaan dari bentuk serta dimensi yang disusun secara dalam sebuah tata letak yang teratur dalam sebuah desain sehingga didapatkan atau dimiliki sebuah makna tersendiri. Tuh, lanjut. Oke, komponen desain grafis ini ada 3 ya. Tujuan desain tersebut dibuat untuk siapa, lalu memiliki tujuan apa, bagaimana mempublikasikannya. Kenapa? Karena komponen dalam desain sebuah karya perlu adanya ketiga komponen tersebut untuk bagaimana nanti si audiens dapat memahaminya dalam dalam melihat sebuah desain kita ya. Lalu memiliki tujuan apa dan mempublikasikannya. Mempublikasikannya kita bisa menggunakan media sosial kayak gitu. Lanjut ke Oke, sekarang kita pelajari komponen dalam desain grafis yang meliputi beberapa jenis unsur. Yang pertama ada garis atau line. Ya, bisa dilihat itu ada gambar harimau sama macan. Nah, walaupun jenisnya ini adalah hewan yang hampir sama ya, tapi kalau kita lihat dari bentuknya, dari warnanya, dari suaranya, lalu dari taringnya itu berbeda. Nah, itulah yang menjadi sebuah komponen yang membedakan dari desain satu dengan desain yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai garis atau line, lalu bentuk atau shape, ilustrator atau gambar, warna atau color, dan teks atau tipografi. Nah, untuk materi yang sekarang ini kita bahas mengenai garis atau line-nya dulu ya. Oke, manfaat penggunaan garis. Oke, ini kita bagi menjadi 4, yaitu sebagai penanda. Oke, menanda apa sih? Oke, garis ini bisa menjadikan penanda sebagai penanda atau memberi batasan antara garis gambar yang akan didesain ya. Jadi sebagai penanda antara kayak contoh misalnya penanda antara yang kiri dan kanan. Yang kiri adalah benar, yang kanan adalah salah. Itu sebagai penandanya garis ya. Lalu ada pembentukan pola ya yang mewakili pesan atau makna yang mewujudkan gambar. Nah, polanya ini kalau kita bentuk dari sebuah garis, biasanya pola-pola garis ini akan membentuk sebuah makna atau pewujudan gambar yang nanti tujuannya akan memudahkan si audiens untuk memahami gambar apa yang kita buat ya. Lalu memberikan pesan, lalu di sini jelaskan mewakili pesan atau tujuan dan desain yang dibuat ya. Kayak misalnya dari garis garisnya itu garis panah ya ke kanan. Berarti dari garis panah ke kanan itu adalah desain yang memberikan pesan berarah untuk ke tahap selanjutnya kayak gitu. Lalu ada nilai. Menambahkan nilai-nilai estetika, ekspresi, perasaan, dan lain-lain. Dari gambar tersebut ada contoh gambar orang tersenyum ya, emote tersenyum. Nah, biasanya itu kan kumpulan dari gabungan si garis ya. Nah, itu bisa juga menunjukkan dari arti dari perasaan atau ekspresi. Oke, lanjut lagi. Oke, yang selanjutnya jenis garis dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan arah garis, berdasarkan gaya garis style, kombinasi garis, perpaduan antara garis kurva, pertemuan garis yang membentuk sudut, dan bayangan. Yang kita bahas pertama adalah berdasarkan arah garis. Oke, berdasarkan arah garis, ada garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Udah pasti tahu ya, kalau horizontal ke atas, kalau vertikal ke samping ya, dan diagonal bukan garis yang diagonal kan orang ya, biasanya diagonal itu yang bentuknya
garis yang sudah melengkung. Nah, untuk horizontal itu cenderung mengasosiasikan suatu cakrawala laut berdasarkan yang datar, kayak contohnya seperti itu. Lalu karakteristiknya adalah tenang, damai, dan kemantapan. Jadi sebuah garis itu dibuat berdasarkan dari karakteristik. Kalau garis vertikal ya, garis yang tegak mengandung benda yang berdiri dengan tegak dan lurus. Kesatuannya adalah kestabilan, ketenangan, kekuasaan, mewah, dan megah. Lalu yang diagonal nih, garis yang melengkung bisa dicontohkan dengan orang berlari, kuda yang meloncat. Nah, itu kan bentuk gambarnya atau bentuk garisnya itu akan membentuk melengkung ya. Nah, itu memberikan makna, memberikan kesan ketidakseimbangan, dinamika pergerakan, dan keraguan. Oke, karena berdasarkan gaya garis style. Nah, kalau ada kaligrafi, garis dot, dash dot, garis dos sama kurva. Nah, kalau yang garis kaligrafi, garis yang dibentuk dari kuas kaligrafi ya. Udah pasti paham. Kalau yang dash dot tuh yang gabungan antara titik sama garis kecil. Nah, kalau yang dos itu yang garis kecilnya banyak. Nah, kalau nanti ada dot itu yang titik-titik banyak. Nah, kurva adalah garis yang melengkung ya, itu disebutnya dengan kurva. Nah, sekarang kombinasi garis. Kombinasi garis antara vertikal dan horizontal ya. Ini gabungannya. Jadi ada yang tegak, ada yang menekan tujuan, dan ada yang bisa membentuk. Nah, karena kombinasi garis diagonal. Nah, ini kalau diagonal yang tadi ya, yang bentuknya bisa kita tekuk, bisa kita lengkungkan. Nah, ini macam-macam bentuknya. Jadi garis itu ada yang garis personal, ada yang memang penggabungan ya. Kalau yang kayak personal tadi vertikal, horizontal. Nah, kalau yang penggabungan kombinasi itu kayak contohnya horizontal dan vertikal. Nah, lalu perbedaan antara garis kurva. Oke, garis kurva kita breakdown menjadi bentuk setengah bulat, spiral atau pegas membentuk gelombang. Nah, itu kelihatan ya, setengah bulat. Lalu kalau spiral itu yang kayak obat nyamuk, kayak melingkar-lingkar. Nah, itu yang spiral ya, membentuk gelombang. Itu kayak ombak tuh membentuk gelombang. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kelima, pertemuan garis yang membentuk sudut. Nah, kita breakdown lagi. Ada sudut tumpul, sudut patah, sudut cekung, sudut siku, atau tajam. Ya, contohnya seperti yang di atas. Jadi, namanya sudut itu nggak hanya ada sudut tajam ya, tapi ada sudut tumpul, patah, cekung. Oke. Yang keenam, bayangan atau cerminan. Nah, biasanya ini penggabungan dari beberapa bentuk garis ya, bentuk line yang biasanya digabungkan dan akan membentuk bentuk baru yang biasanya kita tidak pernah buat. Kayak gitu. Kayak misalnya bentuk dari garis awan. Terus itu bisa kalau dilihat ada garis yang membentang antara kiri dan kanannya ya, jadinya seperti apa. Nah, itu adalah akan membentuk bentuk baru yang tidak terpikirkan sebelumnya atau kita belum pernah buat sebelumnya. Oke, itu slide terakhir. Nah, mengenai garis gampang ya. Jadi kamu harus tahu garisnya itu seperti apa karena itu penting banget ketika kamu membuat desain ya, karena itu adalah unsur yang pertama kali akan kamu bentuk. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum dong. Sudah.